Yo, halo guys, what's up? Apa kabar kalian? Kembali lagi bersama gue di sini, Kirito di channel Estoko. Nah, di video kali ini kita lanjut lagi ya, membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 19. Nah, di episode kali ini tuh, banyak penonton yang berhasil dimainkan emosinya. Apa ada yang berkaca-kaca, ada yang sedih. Gara-gara episode ini mungkin juga kalian udah penasaran ya. Jadi seperti apa, dan ini spoiler alert. Bagi kalian yang mungkin belum nonton, silahkan nonton dulu baru ke video ini. Yuk langsung saja kita bahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 19. Let's go! Scene awal, ada Haruka yang lagi santai main smartphone, dan tiba-tiba tantenya itu datang dan sekedar negor gitu. Main HP lagi gitu. Nah, jadi di sini tuh tantenya bilang kalau zaman sekarang itu sangat membosankan. Loh, kok bisa gitu? Nah, karena katanya dulu kalau kita ingin nelfon, ingin ngechat itu ya pakai SMS kalau dulu ya. Mimin juga alamin itu, gue juga alamin itu. Dan untuk nelfon biasanya pakai telepon rumah, belum pakai smartphone kan dulu. Terus juga ada bahkan kayak telepon umum di jalan-jalan, kalau kalian masih ingat itu telepon umumnya Telkom ya. Mungkin kalian anak 90-an pasti dapet lah zaman itu. Nah, jadi kita telepon pakai telepon rumah, chat pakai SMS, dan ya itu berasa nostalgia lah gitu. Ya emang sih kalau kalian yang anak 2000-an atau 2000-an ke atas ya, 2005 ke atas mungkin nggak terlalu merasakan zaman ini gitu. Cuman kalau kayak anak yang 2000 ke bawah sampai anak 90-an itu masih ngerasa ini. Hayo ngaku siapa yang dulu ngeprank taksi pakai telepon umum dan ngasih alamat palsu, hayo. Tapi di sini si Haruka malah bilang tantenya itu norak karena nggak ngerti teknologi yang berkembang kan seperti sekarang. Terus di scene berikutnya ada semacam petugas yang mau mengambil satu telepon umum, kan udah nggak dipakai ya telepon umumnya. Sekarang udah ada smartphone, jadi diambil gitu sama petugas-petugas. Namun tiba-tiba Hitotsuki muncul di dekat telepon umum itu dan menyerang para petugas. Nah, di sini Hitotsuki-nya itu mirip dengan Hitotsuki waktu mau nyelamatin Taro keluar dari dimensi Noto, kalau kalian masih ingat. Cuman beda warna doang, Ripen. Terus karena ada Hitotsuki, ya otomatis Dawn Brothers itu muncul untuk membereskan seperti biasa. Namun, para anggota Dawn Brothers ini nggak bisa nyerang Hitotsuki-nya. Loh, kok bisa? Terus setelah itu, Hitotsuki-nya hilang tiba-tiba. Haruka melihat seorang perempuan di dalam telepon umum itu yang mau diangkat tadi, yang mau diangkut sama petugas tadi. Nah, dan si perempuan ini bilang, loh, kok kamu bisa lihat aku gitu. Nah, di sini gue tuh udah connect ini perempuan siapa gitu. Jadi perempuan yang ditemuin Haruka yang di dalam telepon umum itu adalah hantu, guys. Arwah, sampai-sampai si Haruka shock setelah mengetahui fakta kalau dia itu arwah atau hantu. Nama hantu perempuan ini ia adalah Sagiyama Minako. Kalian bisa cari pemerannya siapa. Gue nggak perlu jelasin siapa pemerannya, kalian bisa cari sendiri di Wikipedia ya. Setelah itu si Haruka membawa hantu Minako ini ke cafe Donbra untuk dikenalkan sama teman-temannya atau para anggota Dawn Brothers, sekaligus menceritakan asal-usul atau cerita si Minako ini pada mereka dan mengapa dia ada di telepon umum itu gitu loh. Jadi ceritanya, ini sekitar 50 tahun yang lalu, udah lama kan, di mana si Minako ini memiliki sahabat pena bernama Tadakoro Shinzo. Dan mereka seperti sudah saling cinta satu sama lain, dan ketika mereka ingin ketemuan atau janjian gitu, untuk pertama kalinya, dan lewat telepon untuk, ya pasti lewat telepon dulu kan, lokasi di mana gitu, terus ketemuannya di mana, janjiannya di mana. Tapi tiba-tiba si Minako ini tanpa disengaja dia ketabrak atau ditabrak dari belakang alias kecelakaan dan meninggal di tempat. Meninggalnya ya di situ depan telepon umum itu. Ya bisa dibilang Minako ini adalah arwah atau hantu yang gentayangan atau nggak bisa tenang, nggak bisa istirahat dengan tenang gitu loh. Jadi dia tidak bisa nyebrang lah atau pergi ke alamnya karena urusan dia di dunia nyata itu belum selesai. Jadi setelah dia meninggal, arwahnya itu stay dan tinggal di dalam telepon umum itu selama 50 tahun hingga saat ini untuk menunggu telepon dari si Shinzo ini. Ya, di sini kejadiannya itu ibarat cinta yang tak tersampaikan dan berujung tragis. Sedih lah guys, pokoknya di sini. Di sini Haruka dan teman-temannya berniat untuk membantu si Minako ini
agar bertemu dengan Shinzo, supaya si Minako bisa meninggal dengan tenang. Akhirnya mereka menemukan keberadaan Shinzo, namun fakta menyedihkannya itu, ya di Minako kan pikirnya si Shinzo ini masih muda ya. Tapi ya kejadiannya kan udah 50 tahun lalu guys. Jadi otomatis Shinzo-nya udah tua dong. Iya dong, otomatis udah tua. Nah, bakal aneh. Jadi kalau mereka dipertemukan itu bakal aneh guys. Jadi karena nggak bisa dipertemukan, ya otomatis satu-satunya cara yaitu ada rencananya si Haruka dengan cara menelpon. Jadi si Shinzo ini harus menelpon Minako. Jadi setidaknya Minako ini bisa mendengar suara Shinzo walaupun dia nggak bisa ketemuan gitu loh. Nah sebelumnya juga si Taro dan Inuzuka itu sempat menghibur si Minako ini. Siapa tahu bisa membuatnya meninggal dengan tenang atau pergi dengan tenang. Dan tapi semuanya tuh berujung gagal gitu karena pada akhirnya si Minako ini katanya dia gak bisa pindah hati selain si Shinzo. Wih, romantis banget lah pokoknya. Sedih sih, sedih. Jadi cintanya itu berakhir tragis. Dan dia masih terjebak di masa lalu. Dan Shinzo-nya sekarang udah tua. Nah, jadi satu-satunya cara, ya seperti direncanain Haruka tadi. Nah, jadi udah tuh kan, si Shinzo ini nelpon lah si Minako lewat nomor telepon umum yang ditunggu oleh Minako ini. Dan akhirnya mereka berdua berbicara dan saling maaf-maafan tuh. Karena nggak bisa ketemu kan. Di sini nih betul-betul sedih, betul-betul banyak orang yang berkaca-kaca. Pokoknya set lah ceritanya si Minako ini. Gue juga pas lihat scene ini tuh sedih banget guys. Ya salut lah. Pokoknya buat penulis ceritanya Don Brothers yang bikin kita itu selalu main emosi gitu di dalam nonton Don Brothers ini. Jadi kayak nggak bosan gitu loh, nggak monoton ceritanya gitu. Jadi ya berirama gitu loh, naik turun tapi nggak turun banget kayak Revise. Canda guys. Nah di saat Minako lagi asik-asiknya nelfon tuh kan sama Shinzo, tiba-tiba petugas yang tadi mau angkat si telepon umumnya kembali lagi. Nah tapi di sini Hitotsuki muncul lagi untuk melindungi si telepon umum ini, dan ternyata baru diketahui kalau Minako ini adalah inang dari Hitotsukinya. Jadi Hitotsukinya tuh ya pokoknya ngelindungin lah si telepon umum ini supaya nggak diangkat gitu sama petugas. Nah terus ini juga menjadi alasan kenapa Hitotsukinya nggak bisa diserang, karena ya usernya atau inangnya itu Minako hantu, otomatis nggak bisa diserang. Ini sama kasusnya guys, seperti di episode sebelumnya kalau kalian ingat yang hantu anak-anak itu loh, yang main Darumasan itu kan Hitotsukinya juga si Momotaro nggak bisa serang kan sampai arwahnya tenang gitu kan, baru bisa dihancurin Hitotsukinya. Ya satu-satunya cara ya bikin si arwah ini atau usernya tuh meninggal dengan tenang gitu, baru Hitotsukinya bisa diserang. Di sini juga sempat si Murasame datang lagi, si Don Murasame ya. Dan dia menyerang si Jiro di sini, namun tetap kalah sama si Jiro dan kabur lagi. Gitu doang tuh si Murasame dari kemarin. Masih nggak jelas sih. Mungkin kita akan diperjelas lagi tentang si Murasame ini di next episode kali ya. Kita tunggu aja. So, jadi akhirnya si Minako ini bisa meninggal dengan tenang setelah puas mendapatkan telepon dari si kekasihnya Shinzo, dan juga berkat Minako udah tenang, Hitotsukinya berhasil ditumpas oleh Don Brothers. Sekali lagi, ya gue cukup salut lah pokoknya buat penulis Don Brothers. Semoga kedepannya cerita Don Brothers bakal begini terus. Emosi kita tuh bermain gitu saat menonton Don Brothers. Gimana menurut kalian nih guys? Episode kali ini baguskah atau gimana kah? Silakan kalian tambahkan komentar di bawah. Oke. Oh iya, tambahan juga, episode kali ini tuh mirip banget konsepnya dengan Kamen Rider Double. Kalau kalian ingat episode yang virus Dopan, di mana user Dopannya itu adalah arwah juga, arwah penasaran yang tidak bisa meninggal dengan tenang karena balas dendamnya itu belum terselesaikan. Jadi motifnya itu dia nggak bisa meninggal tenang gara-gara mau balas dendam sama kekasihnya. Kalau di episode Don Brothers kan dia nggak bisa meninggal dengan tenang itu karena
dia masih menunggu telepon dari kekasihnya 50 tahun lalu. Nah, di episode mendatang atau episode 20, sepertinya dibahas kembali dan dikuak kembali tentang kepribadian kedua dari Momotani Jiro. Dan bakal debut juga dari Tora Form-nya Jiro. Nah, akhirnya dibahas lagi ya, padahal sempet kan gitu, kepribadiannya udah nggak dibahas lagi, cuman kali ini dibahas lagi. Mungkin bakal dibahas tuntas di sini. Semoga ya. Nah, juga kepribadian kedua Jiro ini kan terkenal kejam dan ingin menjadi pemimpin atau mau kudeta si Momotaro kan. Ya, nanti kita nantikan saja keseruan episode-episode Don Brothers ke depannya ya. Dan apabila ada pembahasan gue yang kelewat atau kurang, bisa kalian tambahkan komentar di bawah. Ayo guys, mari kita sama-sama diskusi tentang episode kali ini. Gimana kalau menurut kalian? Atau scene favorit kalian di episode ini tuh apa? Gue pengen tahu gitu. Oke, silakan kalian komentar di bawah. Jadi seperti itu aja guys video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian suka video ini, kalian klik like. Kalau kalian tidak suka, silakan klik tombol dislike. Dukung juga channel ini untuk supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dengan cara subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar kalian tahu update-update dari channel Estoko. Oh iya, by the way, yang nanya kenapa video bahasan tentang Bird X itu nggak ada atau hilang, itu gue nggak hapus guys, tapi itu di take down sama Toei. Jadi kena take down gara-gara mungkin gue masukin poster movie-nya si Osea yang 10 tahun, makanya itu kena gitu. Harusnya kan Toei itu nggak minim gitu mau take down konten yang cuman gambar, kecuali gue nampilin klip ya, itu masih bisa kena. Tapi ini cuman gambar doang. Nah, gue kaget kan, kenapa kok bisa kena gitu. Kalau harusnya video-video yang lain juga, video-video gue yang lain juga pasti bakal kena dong, karena kan ini dari Toei semua. Nah, ternyata gue tampilin posternya 10 tahun kemerdekaan Oz. Nah, mungkin kayak promosi secara ilegal kali atau gitu kali, nggak tau lah pokoknya. Jadi intinya channel ini udah kena strike. Semoga kedepannya nggak kena strike lah. Kalau kena strike lagi, waduh, bisa hilang dah channel ini. Oke, sekali lagi terima kasih guys, sedikit curhat dari gue. Terima kasih buat kalian semua yang sudah dukung channel ini, dan arigatou gozaimashita. Saya Edmund Kirito, mohon undur diri. Akhir kata, ciao.